Halo, di depan saya memiliki Samsung Galaxy Tab S Sample Lite dan Huawei Mate 11.5 alas kertas. Dan dalam video ini kita akan membandingkan perangkat tersebut satu sama lain. Kami akan memeriksa desain, layar, spesifikasi, dan juga harganya. Baiklah, mungkin mari kita mulai dengan desain dan mari kita ambil Samsung terlebih dahulu. Jika Anda melihatnya pertama kali, Anda akan melihat bahwa ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan Huawei, tetapi masih cukup lumayan. Layarnya cukup besar, jadi untuk urusan itu seharusnya itu bukan perbedaan yang besar. Bukan seperti skalanya misalnya, yang satu ini hampir 2 kali lebih besar dari yang ini. Saya akan bilang, hampir tidak terlihat perbedaannya. Jadi seperti itulah tampilan visualnya secara keseluruhan. Juga saat kita membalikkan tabletnya dengan perlahan, kita bisa melihat bagian belakang yang memiliki finishing doff yang sangat elegan dan tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Selain itu, saat saya mengetuknya, rasanya juga cukup solid dan kokoh. Bukan seperti, kamu tahu, plastik murahan seperti itu. Dan kalau soal perangkat Samsung itu mereka selalu mengutamakan kualitas terlebih dahulu. Dan juga kualitas produksinya. Jadi saat kita menggesernya misalnya ke tepi seperti ini, kamu bisa lihat kalau ini cukup tipis. Di sini kita punya pin-pin yang memungkinkan kita menggunakan keyboard. Karena perangkat ini dan juga pesaingnya sama-sama punya kemungkinan untuk terhubung dengan perangkat khusus. Keyboard. Sederhananya, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengambil keyboard tersebut. Kamu bisa meletakkan tabmu seperti ini ke pin-pin tersebut, dan kamu bisa menghubungkan tab ini ke keyboardmu menggunakan koneksi Bluetooth. Dan ini juga membantu produktivitas dan kreativitas, serta sangat nyaman digunakan, jadi memiliki keyboard itu adalah hal yang cukup menyenangkan. Selain itu, saat kita melihat ke sisi ini, kita bisa melihat bahwa perangkat ini tentu saja mendukung port USB-C. Port ini juga mendukung pengisian daya cepat. Dan juga perangkat ini juga memiliki slot dan SIM. Serta kemungkinan untuk memasukkan kartu SIM ke dalamnya. Sedangkan pada Huawei, kita tidak memiliki fitur tersebut. Jadi di sini kita punya satu poin keunggulan untuk Samsung kita. Kita juga bisa menambahkan kartu SD ekstra sehingga kita bisa menyimpan lebih banyak data. Oke, juga saat kita melihat dengan lebih seksama sisi perangkat ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa bezelnya terlihat cukup besar dan menonjol. Menurut saya pribadi, tampilannya akan jauh lebih baik dan estetis jika bezel tersebut sedikit lebih tipis, terutama ke arah bawah, memberikan kesan yang lebih modern dan ramping pada keseluruhan desain perangkat ini. Dengan begitu, layarnya akan menjadi jauh lebih besar dan lebih imersif, dan bagi saya pribadi, hal itu akan terlihat jauh lebih baik dan memberikan pengalaman visual yang superior. Selain itu, saat saya mencoba menggores permukaan perangkat ini dengan sangat lembut dan hati-hati menggunakan alat yang sesuai, saya tidak menemukan adanya bagian yang longgar atau tidak terpasang dengan baik, dan plastiknya juga tidak menunjukkan tanda-tanda terlepas atau retak sama sekali, menunjukkan kualitas konstruksi yang solid. Juga saat Anda mengetuknya dengan jari secara perlahan, Anda akan bisa mendengar dan melihat bahwa perangkat ini terpasang dengan sangat baik. Sekarang mari kita ambil Huawei. Oke, jadi seperti yang ternyata katakan, ini sedikit lebih besar dari Samsung. Tentu saja perangkat ini juga mendukung keyboard. Seperti yang saya katakan, dan di sini kita juga memiliki pin tersebut, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mengambil keyboard dan meletakkannya. Jadi, berkat dari itu, tab kita akan mengenali keyboard, dan kita akan memiliki opsi untuk menghubungkannya. Selain itu, perangkat ini datang kepada saya dengan casing kulit yang indah, sedangkan Samsung sayangnya tidak disertai seperti itu. Kita juga bisa menyesuaikannya. Kita bisa mengangkat bagian ini dari casing kita. Dan kita bisa misalnya meletakkan tab kita seperti ini. Dan sekarang berdiri cukup stabil, jadi saya rasa tidak ada kemungkinan akan jatuh secara tidak sengaja.
karena memang dibuat dengan sangat baik dan pada dasarnya tidak akan jatuh. Jadi ini juga cukup keren, misalnya untuk menonton film. Hal yang cukup keren. Jadi di sini ketika menyangkut hal itu, kita memiliki keuntungan ke Huawei. Pada perangkat ini sayangnya, kami tidak memiliki SD. Kami tidak memiliki tempat untuk kartu SD atau kartu SIM. Itu tidak ada di sini, jadi kami tidak dapat menambahkan lebih banyak ruang penyimpanan saat kita mencolokkan SD. Dan juga ketika kita melihat di tepinya, bentuknya agak berbeda karena di Samsung itu seperti hanya persegi panjang. Dan di sini kita memiliki sedikit perbedaan yang cukup mencolok dalam struktur keseluruhan dan juga bentuk tepi perangkat ini yang memberikan pengalaman penggunaan yang unik. Di sini juga tentu saja kita memiliki sebuah port USB-C yang serbaguna untuk memuat daya perangkat kita dan juga mendukung kemampuan pengisian daya cepat yang efisien. Oke. Dan sekarang saat kita meluncurkan layar, karena saya perlu membandingkannya dengan sangat cermat dan teliti, sehingga saya bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Anda dapat melihat bahwa tepian yang saya bicarakan sedikit lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan Samsung. Anda bisa melihatnya sekarang. Ini bukan perbedaan besar, tapi bagi saya tampilannya memang lebih baik di Huawei dalam hal itu. Oke, hal besar lainnya dan perbedaan besar lainnya yang sangat mencolok adalah layarnya. Maksud saya teksturnya, karena di Huawei kita punya layar matte yang sangat istimewa, yang sangat membantu. Misalnya saat Anda menggunakan perangkat di bawah sinar matahari penuh yang terik, layarnya tidak memantulkan cahaya sebanyak yang dilakukan oleh Samsung, yang seringkali bisa sangat mengganggu dan menyilaukan mata. Anda juga bisa melihat bahkan sekarang bahwa di bagian tepi kiri atas perangkat, kita punya, Anda tahu, sebuah kamera depan yang cukup besar. Area cahaya ini, karena di sini saya punya lampu saya, dan Anda bisa lihat bahwa layarnya menyerap cahaya itu dengan cukup baik. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan saat saya meletakkan Samsung saya. Anda bisa melihat pantulannya, Anda juga bisa melihat bekas sidik jari. Jadi jelas sekali, kalau bicara soal tekstur layar, menurut saya, layar matte memang lebih baik daripada yang biasa. Ini juga membantu saat membaca. Dan seperti yang saya katakan, misalnya saat Anda ingin menggunakan perangkat di luar ruangan, ketika matahari sangat terik, layarnya tidak memantulkan cahaya sebanyak Samsung. Juga misalnya ketika layar dimatikan, bekas sidik jari mungkin sedikit kurang terlihat dibandingkan di Samsung. Tapi misalnya kalau soal membersihkan layar, jauh lebih mudah membersihkan layar Samsung dibandingkan layar matte di Huawei kita. Sekarang saya akan membersihkannya sebentar. Pada Samsung, ketika saya menggunakan kain microfiber yang lembut, bekas sidik jari saya bisa hilang dengan sangat mulus dan bersih, dan sangat mudah sekali untuk menjaga layarnya tetap bersih setiap saat. Dan misalnya ketika saya ingin membersihkannya di layar matte, mungkin akan sedikit lebih sulit, dan ada kemungkinan Anda harus menggunakan sedikit air atau sejenis semprotan untuk menghilangkan noda tersebut secara menyeluruh, karena noda tersebut lebih suka menempel pada layar matte. Jadi layar matte tersedia saat Anda ingin menggunakannya dengan beberapa biaya tambahan. Dan jika menyangkut soal itu, ada sidik jari yang jauh lebih sulit untuk dihilangkan dibandingkan sidik jari pada Samsung. Jadi Anda hanya perlu memilih opsi mana yang secara pribadi lebih baik bagi Anda, mempertimbangkan semua aspek dan preferensi pribadi Anda. Oke, hal berikutnya. Mari kita buka kedua perangkat ini. Mari kita luncurkan kedua perangkat tersebut, dan mari kita masuk ke dalam pengaturan sistem. Misalnya,
Pertama-tama, mari kita fokus pada bagian tampilan dan kecerahan layar. Mari buka pengaturan di sini, juga tampilan, dan mari kita mulai dengan kecepatan penyegaran layar. Dan ini adalah kecepatan penyegaran layar utama yang akan kita periksa dan sesuaikan untuk pengalaman visual yang lebih baik. Di sini, kelancaran geraknya. Jadi kita juga punya perbedaannya dalam kecepatan refresh, karena di Huawei kita mendapatkan refresh rate hingga 120 Hz, sedangkan di Samsung hanya sampai 90 Hz. Jadi jika Anda benar-benar menginginkan pengalaman visual dengan layar yang paling mulus, serta animasi yang paling halus dan responsif, maka Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk memilih perangkat Huawei. Ini karena refresh rate yang ditawarkan oleh Huawei memang secara signifikan lebih tinggi dan lebih unggul jika dibandingkan dengan perangkat Samsung. Oke, kalau kita berbicara lebih lanjut soal CPU di perangkat Huawei, kita punya beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Kirin 820 itu adalah jenis CPU yang sangat canggih dan kuat yang kita miliki di perangkat Huawei kita. Dan di Samsung, kita punya Exynos 1380, sebuah prosesor yang juga sangat mumpuni. Untuk memori dan penyimpanan internal, di Samsung kita punya konfigurasi 8GB RAM di 128GB penyimpanan internal. Gigabyte yang disediakan, sedangkan di perangkat lain, Huawei kita punya 8 hingga 256. Saya rasa kita bisa melihatnya di menu tentang tablet. Ya, ini dia. Kita punya RAM dan penyimpanan internal. Dan di Samsung, saya perlu mencari di mana letaknya, karena kadang-kadang cukup tersembunyi. Dan mungkin akan ada di menu perangkat, perawatan. Dan di bagian penyimpanan di sini, saat kita melihat penyimpanannya, kita punya 128 GB untuk penyimpanan internalnya. Jadi kita bisa menyimpan lebih banyak data di Huawei kita. Itu adalah poin keunggulan berikutnya dari Huawei. Oke, hal lainnya adalah baterai di Huawei yang kita punya. Ini kemungkinan besar akan berada di bawah tentang hal tabla lagi. Mungkin di bawah status, tapi saya mungkin saja salah atau mungkin saya keliru. Atau di baterai cukup. Aku bertanya-tanya di mana itu. Oke, saya tidak dapat menemukan informasi ini. Dan di Huawei kami punya hampir 100 mil per jam dalam hal kapasitas baterai. Sementara di sisi lain, pada Samsung, saya pikir di sini mungkin di bawah baterai dan kami memiliki kapasitas maksimum 8000. Maksud saya, the very latest New Era M8. Ya, di sini Anda dapat melihat kapasitas baterai. Seperti apa tampilannya. Oke. Hal lain yang perlu diperhatikan tentu saja adalah sistem operasinya, karena di Huawei kami tidak memiliki akses Android. Di Samsung kami memiliki Android 15 dengan ekosistem Google penuh, jadi kami dapat masuk ke akun Google kami. Gmail, kami tidak akan memilikinya. Hal-hal sulit yang harus dilakukan. Namun jika bicara soal Huawei, kita punya Harmony OS, itu sistem operasi Huawei, dan di sini kita punya ekosistem Google yang terbatas. Jadi, misalnya akan sedikit lebih sulit untuk masuk ke Google dan gunakan semua fitur tersebut. Misalnya, tentu saja kita tidak memiliki Play Store. Kita hanya memiliki App Gallery. Dan ketika berbicara tentang mengunduh aplikasi-aplikasi tersebut, Play Store jauh lebih baik daripada App Gallery milik Huawei. Karena pada dasarnya kita bisa mengunduh apa saja dari Play Store dan beberapa aplikasi. Misalnya dia aplikasi untuk benchmark, saya tidak tahu, beberapa game, beberapa aplikasi komunikasi seperti WhatsApp tidak akan tersedia di App Gallery. Detail saja tidak semuanya. Namun ada kemungkinan besar bahwa aplikasi yang ingin Anda unduh di Huawei Anda tidak akan tersedia di galeri aplikasi. Maksudku itu. Sebenarnya saya salah, maaf, Samsung ini tidak terbuat dari plastik, tas itu saya salah. Pada dasarnya itu semacam logam, saya tidak tahu persisnya, tetapi cukup kokoh dibuatnya. Hal yang sama pada
The Huawei Company. Mungkin itu sejenis aluminium, saya tidak tahu persisnya, tetapi tidak terbuat dari plastik murah, jadi mereka tidak akan hancur misalnya jika terjatuh sedikit atau saat Anda memberikan sedikit tekanan pada mereka. Baiklah. Dan hal terakhir adalah harga perangkat tersebut. Dan ketika itu terjadi, harga HUI yang misalnya sampai di Eropa, tentu saja harganya mungkin akan sangat berbeda dari harga yang berlaku di tempat lain, atau mungkin juga dari harga yang berlaku di negara-negara lain. Tentu saja itu tergantung di negara mana Anda ingin membeli perangkat ini. Untuk Huawei, harga beli rata-rata untuk perangkat ini di pasar Eropa adalah sekitar 430 euro. Dan untuk Samsung di pasar Eropa, harga jualnya akan sekitar 405 atau 400. Tentu saja, semuanya tergantung pada versi yang Anda miliki. Maksud saya, tergantung pada RAM dan ruang penyimpanannya. Karena Samsung juga memiliki versi 256 GB. Perangkat saya, Samsung saya, tidak ada dalam versi itu. Anda hanya perlu mencarinya sendiri dan memilih versi yang Anda inginkan. Tentu saja, dan sebagai hasil akhir bagi saya, kedua perangkat tersebut memiliki sesuatu yang menjadi keunggulannya. Misalnya, seperti yang saya katakan, layar mati pada Huawei bekerja sangat baik saat Anda bekerja dan saat Anda menggunakan perangkat ini di bawah sinar matahari penuh. Tetapi sedikit lebih sulit untuk menghilangkan bekas sidik jari. Dari layar, sementara pada Samsung jauh lebih mudah, dan juga seluruh sistem operasi serta ekosistemnya menurut saya jauh lebih baik di Samsung, karena kita memiliki dukungan Google penuh, kita bisa melakukan segalanya, kita punya akses ke Play Store dan semua fitur Google, dan misalnya ke Galaxy AI, yang menurut saya sangat keren dan benar-benar berfungsi. Saya rasa ini adalah salah satu AI terbaik yang ada di perangkat di pasaran. Sementara di Huawei mungkin sedikit kurang baik, tapi tentu saja semuanya tidaklah objektif. Itu tergantung pada penggunanya, jadi Anda juga perlu mencari informasi dan perbedaan-perbedaannya yang Anda cari, misalnya, secara mandiri. Tapi saya harap video ini membantu Anda, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan silakan tinggalkan like, bagikan, dan subscribe. Itu saja. Terima kasih sudah menonton.